Ya, alhamdulillah. Ini yang mungkin menarik kita bahas, ya. Mohon waktunya mungkin agak panjang. Jadi haji itu ataupun umroh adalah amalan yang sangat agung dalam Islam. Bahkan haji itu satu di antara rukun-rukun Islam. Pahala haji itu besar, sangat besar sekali. Sampai-sampai kalau kita lihat di kampung-kampung ada orang yang menabung puluhan tahun. Sehingga sudah tercukupi, usianya sudah 60, 70 baru kemudian berangkat. Terus sampai menjual tanahnya, sawahnya, ladangnya, rumahnya. Hanya karena ingin haji. Ya, karena haji itu memiliki kelezatan sendiri dan memiliki pahala yang sangat besar. Bukan hanya sekedar pulang akan diampuni dosanya sehingga seperti anak yang baru dilahirkan. Tapi lebih daripada itu, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya, karena memang haji itu jauh sekali. Tidak semua orang bisa. Bahkan orang sehat sekalipun kalau tidak ada uang, tidak bisa haji. Orang punya uang, tapi tidak sehat, tidak juga bisa haji. Makanya haji itu dikaitkan dengan kemampuan. Berbeda dengan sholat, zakat, puasa. Tidak ada kalimat dikaitkan dengan kemampuan. Tidak ada ayat yang mengatakan sholatlah kalau kau mampu. Tidak, sholat ya sholat. Dalam kondisi apapun sholat. Ya, begitu juga puasa Ramadan. Kalau tidak sanggup di bulan Ramadan ya harus qadha di lain Ramadan. Begitu juga zakat harus dibayar. Gitu ya. Tapi kalau haji itu disesuaikan dengan kemampuan. Karena memang perjalanan cukup jauh. Lah karena memang ibadah haji ini ibadah yang sangat mulia. Adakah di sana amalan-amalan yang bisa menandingi ibadah haji ataupun ibadah umrah? Begitu ya soalannya. Tentu ada. Saya secara singkat. Pertama, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna bil madinati larijalan. Masirtu masirat, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habisahumul maradu. Kata Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk. Apa kata Rasul di hadapan para sahabat? Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang sebenarnya sedang bersama kalian, berjalan bersama kalian, menempuh lembah-lembah bersama kalian, tetapi badan-badan mereka tertahan di kota Madinah. Jadi seolah-olah bersama kalian, padahal badannya tidak ada di situ. Kenapa? Habisahumul marad, karena sakit yang mencegah mereka sehingga tidak bisa bergabung dengan kalian. Rasul ingin mengatakan bahwa niat mereka ingin bergabung jihad, tapi karena sakit, maka mereka tidak berangkat jihad. Itu sama dengan kalian yang berjihad. Jadi kalau seandainya seseorang itu ada niat haji, dia sudah kumpul-kumpul uang, tiba-tiba sakit, maka cukup dengan niatnya saja Anda sudah dianggap memiliki pahala haji. Dan itu luar biasa. Seperti orang yang tidak sanggup, tidak mampu karena fakir, lihat tetangganya kaya, bisa haji bolak-balik. Ketika Anda mengatakan, kalau aku kaya ingin seperti dia, maka pahala Anda sama dengan dia. Ini yang pertama, niat yang jujur dan keinginan untuk haji. Walaupun tidak jadi, maka dianggap pahalanya sama dengan haji ataupun umrah. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan bahwa di antara amalan-amalan yang sama dengan haji itu adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sama pahalanya dengan haji. Jadi ada kisah suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengeluhkan untuk jihad. Tapi dia masih memiliki kedua orang tua. Dan kedua orang tuanya menangis karena kepergian anaknya untuk jihad. Nabi SAW mengatakan, sebaiknya engkau pulang. Berjihadlah kepada kedua orang tua. Dalam riwayat, fa anta hajun wa mu'tamir. Maka engkau dianggap memiliki pahala haji dan umrah. Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua itu juga sama pahalanya dengan haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, duduk setelah sholat fajar. Anda sholat fajar, kemudian duduk tidak beranjak dari tempat Anda. Kemudian Anda berzikir membaca Quran sampai syuruk, sampai matahari terbit.
biarkan meninggi satu tombak. Lakukan sholat yang disebut dengan sholat syuruk. Kata Nabi SAW, maka pahalanya kal hajjati wal umrati taman-taman. Maka Anda akan mendapatkan pahala sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Cukup dengan duduk setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, nunggu matahari terbit, kemudian lakukan 2 rakaat sholat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kemudian yang keempat, melaksanakan zikir setelah sholat. Melaksanakan zikir setelah sholat, seperti Anda membaca Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Kemudian juga Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali, dan genapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100 kesemuanya. Itu sama dengan pahala haji dan umrah. Ya. Jadi ketika para sahabat Nabi SAW, mereka mengadu kepada Rasul soal orang-orang kaya yang mereka membawa pahala dengan kekayaannya. Kata Nabi SAW ketika mendengar sahabat mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Oh, enak kali orang kaya itu. Mereka mau pahala dengan kekayaan mereka. Lalu kami orang miskin. Cemana kami orang miskin ini? Bisa mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang bisa haji, bisa umrah, bisa ini, bisa itu gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah Anda bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan itu pahalanya sama dengan pahala mereka. Jadi jangan sia-siakan setelah sholat untuk membaca tasbih, membaca tahmid, dan juga takbirkan, itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Termasuk juga umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji, ya, bersama Nabi SAW lagi. Kemudian termasuk juga hadir di majelis ilmu. Ini yang kadang dilupakan oleh kawan-kawan, oleh ikhwan-ikhwan kita. Jangan cukupkan mengaji itu lewat radio. Jangan mencukupkan mengaji itu lewat televisi. Ya. Tapi hadir juga di majelis-majelis taklim. Umpamanya di sini di radio ada kajian yang oleh para asatidz kita, hadir. Walaupun jauh hadir. Walaupun hujan hadir. Kalau memang tidak ada halangan dan Anda tidak sakit dan Anda bisa, dimanapun di majelis ilmu hadir di situ. Kenapa? Karena di antara keutamaan orang yang hadir di majelis taklim itu, kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tammatal hajj. Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid tidak ada maksud kecuali belajar atau mengajar, pahalanya sama dengan haji. Pahalanya sama dengan haji. Kemudian juga termasuk orang yang jabrul khawatir. Ini penting, ya. Menutupi kesedihan orang. Jangan menyobek kesedihan orang. Ingat, kalau ada saudara kita yang sedang kesulitan, kita hibur. Betapa banyak orang-orang yang tidak tahu kesibukan orang. Ada orang itu sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan anak-anaknya. Anda pula menjelek-jelekan dia, menambah kesibukan. Ya. Jangan membuat orang sibuk, dia sendiri sudah sibuk. Kenapa Anda kemudian menjelek-jelekan orang itu? Harusnya jabrul khawatir. Kalau orang sudah sibuk, hibur supaya orang itu senang. Ya, jangan menambah kesibukan dia dengan Anda melontarkan kalimat-kalimat yang membuat orang itu akhirnya lebih menyibukkan lagi. Maka jabrul khawatir itu juga kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, masyuka fi hajati akhikal muslim khairul laka min hajjatin ba'dal hajj. Kata Nabi SAW, kata Hasan Al-Basri, berangkatnya kamu menuju orang yang membutuhkan dirimu dari sahabatmu seorang muslim itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah haji yang sunnah. Wallahu a'lam. Ini di antara keterangan para ulama tentang amalan-amalan yang setara dengan haji.